tukang gambut aja sudah membidik bangsa. Dan kalian karena merasa saking bencinya dengan Pak Allah, membenarkan. Ada lagi faksi yang numpang lagi muncul. Faksinya Mahfud MD mengatakan dia tidak rela bangsa saya ini. Padahal persoalannya banyak. Wallahian iskariman iskariman Ulamanya ini berdasarkan pada waqtasi bihablillah jami'an wala tafawwur. Jadi mendatang dasar nas ayat dan hadisnya jelas. Itu saja sudah terjadi bias. Sekarang ini orang sudah tidak merasa bangga lagi. Ini barangkali pelajaran sudah ke-7 maka nanti peringatan yang ke-80 saya minta yang datang sini bukan pakai peci, pakai topi-topi perjuangan, melakukan identifikasi, melakukan imitasi atas tokoh biru yang dihormat. Nah kalau kita ini pakaian pakai celana, hanya berpakaian saja, berarti hati kita tidak merasa berhutang pada Allah. Sementara kita kemudian asik dengan ritual agama yang tidak menyentuh pada kejiwaan dan rohnya, spiritnya. Akibatnya apa? Agama bukan pemersatu. Agama bukan melahirkan kesejahteraan. Agama bukan melahirkan keimanan. Agama bukan melahirkan kesejahteraan. Tapi agama malah menjadi alat pemecah belah. 2 tahun sudah kita membahas soal barang. Sekarang semakin runyam. Apa mengatakan dasar itu untuk mengatakan menjawab orang yang melakukan manipulasi atas persoalan. Pahlawan-pahlawan kita dengan semena-mena diakui bahwa perjuangan dan kemerdekaan ini atas pahlawan. Karena apa? Karena kita tidak pernah melestarikan, kita tidak merasa berhutang, dan kita menganggap biasa-biasa saja kemerdekaan. Ini luar biasa, Bung. Saya pernah ngomong, sering saya katakan, bangsa yang sangat besar, bangsa yang memenangkan perang salib setelah 500 tahun perang salib, kalah menang, pada terakhirnya dimenangkan oleh mujahid yang luar biasa, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Anda jadi membaca selawat, jasa siapa itu? Anda membaca selawat Bordat, jasa siapa itu? Anda membaca selawat Diba, Barjadi, jasa siapa itu? Anda tidak pernah membaca Diba, membaca Barjadi, membaca Bordat dengan mengirimkan Fatihah kepada Salahuddin. Padahal dia yang mempersatukan umat Islam dengan mengadakan dan membangun semangat juangnya dengan mengadakan lomba penulisan sholawat. Saya tidak pernah mendengar kiai-kiai, ulama-ulama, pejuang-pejuang menghormati Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kalian hormati aja pahlawan. Padahal tanpa Salahuddin Al-Ayyubi, Islam sudah dikalah. Kenapa begitu? Betapa Islam ini menguasai 2/3 dunia.
Islam dengan jenderal tariknya mengalahkan Spanyol dan Eropa. Hampir seluruh dunia dikuasai oleh Islam. Tetapi sekarang tidak ada bekas Islam di Eropa, tidak ada bekas Islam di Eropa, tidak ada bekas Islam yang melahirkan citra baik di mata dunia kecuali Islam yang dibawa oleh para wali songo, para mujahid-mujahid Allah yang ada di tanah Jawa. Di belahan bumi manapun negara Islam atau negara Arab, Islam tidak pernah bisa mempersatukan. Kitab suci Al-Quran tidak pernah bisa mempersatukan. Kenapa? Karena kesukuan merasa paling hebat. Dan Indonesia nyaris hampir hancur karena tidak ada kebanggaan. Wa ma'ana minal Jawa, wa ma'ana minal Betawi, wa ma'ana minal Sunda, wa ma'ana minal Madurani, wa ma'ana minal Batak. Nggak ada. Semua seolah-olah keok di bawah kaki emigran aneh penjajah yang namanya Balawi. Bahkan dianggap wali. Lebih kurang ajar lagi, memiliki kuburan-kuburan palsu dan menghilangkan situs-situs sejarah Indonesia. Sampai NU dianggap yang mendirikan Balawi. Lebih jauh lagi, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, pejuang-pejuang Indonesia diakui sebagai Balawi. Emigran Anda Belanda yang masuk ke sini kemudian menguasai hati. Imam Ghazali pernah mengatakan, kalau kalian mencuri, merampok dan menguasai harta orang, itu kalah golem dengan Anda menguasai hatinya orang. Balawi sedikit demi sedikit merampok hati kalian, sehingga jangankan cuma harta benda, nyawa pun sampai serah, bahkan keimanan pun sampai serah, bahkan misalnya yang menyelamatkan jiwa Anda sampai serah, seolah-olah jadi benar. Jadi seolah-olah benar, nggak ada kata protes sama sekali. Padahal Al-Quran didirikan atas asas rahmatan lil alamin. Artinya seorang budak bernama Bilal pun dianggap setara dan dipanggil sahabat dan diperkenankan untuk melakukan panggilan azan dan bab. Tetapi kalian sebagai pemilik bangsa ini, bangsa Nusantara yang berasal dari kerajaan-kerajaan besar, sebelum Arab jadi orang, sebelum Arab berbudaya, bangsa Jawa sudah berdiri dan menjadi embrio Jawa pertama. Al-Azhar yang kalian banggakan kalah tua dengan Universitas Sriwijaya, tetapi nggak ada bekas. Kalian tidak pernah mencium tangan orang tua, tetapi kalian mencium kakinya emigran pengkhianat bangsa yang menjadi anaknya Belanda. Saya tidak rela. Maka untuk malam ini saya ajak, coba Anda berimitasi, tidak asli memang imitasi, menjadi berpakaian pejuang, gaya pejuang, supaya merasakan bagaimana pejuang-pejuang itu.
Tidak pernah dia minta kita membalas jasanya. Tidak pernah. Ikhlas. Nilai tahu. Kan kebanget kalau kita sudah hidup 79 tahun menikmati kemerdekaan, tidak pernah terbesit kita merasa berhutang kepada bapak-bapak, mbah-mbah. Keterlaluan. Saya ingat Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah mengalahkan Richard the Lion pada perang salib, masing-masing membawa pasukan 4 juta. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan moral Islam, akhlakul karimah Islam. Dalam perang dia menampilkan bukan caci maki, bukan saling berbantah. 2 tahun kita ini sudah berbantah-bantah dan saling menjelekkan saudara sendiri. Saudara sadar apa? Katakanlah Pak Alawi itu memang bukan keturunan Rasul, tetapi kan dia beragama Islam juga. Gimana sampai ini akan mati menghadap Rasul? Padahal diminta untuk saya merasa hatinya hancur ketika ada gereja dirusak, saya tampil di depan. Ketika ada kondang dirusak, saya tampil di depan. Ketika ada Buddha dirusak, saya tampil di depan, termasuk Buddha. Tapi saya membiarkan orang-orang Islam saling mencaci maki, nggak ada ujung selesai. Awalnya memang benar, lalu sekarang ini sudah terpecah jadi 4 faksi. Ada faksi Gus Iman, ada faksi Balawi anak Belanda, ada faksi Umarana. Tukang gambut aja sudah memilih faksi. Dan kalian karena merasa saking bencinya dengan Balawi, membenarkan. Ada lagi faksi yang numpang lagi muncul. Faksinya Mahfud MD mengatakan dia tidak rela faksi saya ini. Padahal persoalannya tadi Mahfud MD calon wakil presiden nggak jadi, kalah dengan Prabowo dan Gibran. Sementara orang yang dianggap Pak Alawi mendukung Prabowo dan Gibran. Ada dari kita sendiri datang sampai di Semarang, Gus jangan dukung Prabowo karena didukung Pak Alawi. Masalahnya bukan itu. Ini lebih parah dari kampret dan kecil. 4 faksi, 4 faksi. Faksi Imanuddin, faksi Ba'ala Taufik, faksi Umayran, faksi Mahfud MD. Semuanya tidak tulus, pada awalnya tulus, tapi lama-lama jadi gerakan menisbikan. Umayran itu adalah bunga mawar yang harus disebarkan. Imanuddin bunga mawar yang harus disebarkan. Mahfud MD bunga mawar yang harus disebarkan. Taufik bunga mawar yang harus disebarkan. Tetapi bunga mawar itu kalau ditanam berdekatan, maka mawar-mawar itu akan mati karena saling menatapkan duri. Oleh sebab itu, nggak ada bunga mawar yang ditanam bubrok, tetapi tanam dengan cara indah ketika berjalan. Tetapi ketika merapat, dia malah menisbikan, mematikan, meneracuni pohonnya. Jangan sampai mawar, ikatan mawar-mawar ini kemudian melemahkan bangsa ini. Kita harus ingat
konsep pertahanan Hanggan Rata adalah melindungi tanah tumpah darah rakyat semesta dari segala ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Pertama kali tulus dan sudah selesai itu bahwa Nabi dan keturunan Rasulullah selesai, sudah selesai. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan yang diminta oleh Allah ditinggikan. Ya fa'illah ladina amanu waladina utul iman. Majunya dunia ini karena ilmu pengetahuan. Maka menentang ilmu pengetahuan, menentang Allah sendiri. Karena Allah tidak akan mengangkat derajat manusia atau umatnya kecuali dengan memiliki ilmu. Ilmu pengetahuan melahirkan aljabar, melahirkan kimia, melahirkan rons, melahirkan senjata yang mematikan, tapi juga melahirkan energi, melahirkan studi-studi yang di luar mata kasar kita bisa ditemukan, bisa memotret, melihat ciptaan Allah, bahwa alam semesta ini terdiri dari miliaran galaksi, bukan hanya satu galaksi. Satu galaksi Bima Sakti bisa melihat planet-planet yang luar biasa hebat sampai dengan Pluto, tapi semuanya bukan satu galaksi. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi-galaksi. Tetapi apalah artinya semua ini? Kita hanya sebagai penonton saja. Orang Eropa yang dulu tidak sempat membaca, orang Eropa masih buta huruf, sementara orang Jawa, Bani Jawi sudah menjadi gurunya dunia. Sekarang kita hanya bisa menikmati produk-produk orang Eropa. Sampai saat kentutnya Jepang aja kita pakai. Kita hanya pandai perang. Kita hanya pandai bercerai-berai. Kita hanya pandai berselisih dengan teman seiring. Kita tidak mampu menangkap tokoh hero perang kemerdekaan ini yang bersatu padu. Ada jilid ribut yang beragama Hindu, Katolik, ada Bung Tomo yang menjadi sampingnya Atarus Asem Asari yang hanya bermodalkan teriakan besar Allahu Akbar, merdeka atau mati. Itu adalah mentakwilkan dan mengartikan ucapan Rasul, mengartikan ucapan Jenderal Iskarima au Sayyid. Inna Allah ma'ana. Kita sama sekali nggak ngerti. Kita semakin lupa. Jadi jangan heran kalau anak-anak nanti jadi kurang ajar semua. Karena kamu tidak memberikan contoh yang baik. Saudara sekalian, merdeka! Ini pesan saya. Saya jelaskan lagi Suratul Al-Nabi dengan moral Islam dalam perang, bukan damai. Ketika kita damai menjadi 4 pilar, rusak perang-perangan, meracuni hati sendiri dengan Facebook, dengan WA, dengan handphonemu. Amalan kita tidak sepadan dengan fitnah yang kalah. Tuh, seolah-olah ghibah itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Padahal ghibah itu digambarkan Rasul sama dengan memakan daging bangkai tangan muslim. Dan kita kalau berkaca dengan mata hati, maka kita akan melihat kanibal-kanibal
memakan pakai. Dan kita tidak merasa jijik, apalagi coba baru kita mengaku sebagai pengamal toreko setiap hari bercaci maki dia. Toreko apa ya? Salahuddin Al-Ayyubi memberikan contoh berjuang dengan ikhlas. Ketika dalam keadaan perang untuk tidak mengorbankan nyawa, padahal musuh itu Kristen, tapi dia hargai nyawa orang Kristen. Karena nyawa itu milik Allah. Oleh sebab itu ketika ada orang jenazah beragama Yahudi lewat, Rasulullah berdiri, kita bersama-sama. Dia orang Yahudi ya Rasul. Ketika hidup itu orang Yahudi, ketika mati itu kita. Salahuddin mengagaskan 4 juta prajurit diselamatkan dengan langkah besar. Salahuddin menyusul ke kemah lawan, masuk kemah Richard the Lion yang sedang sakit, lalu meninggalkan anaknya sebagai jaminan agar Salahuddin bisa mengobati musuh. Besok akan berhadapan perang besar, tetapi moral Islam menampilkan sosok uswatun hasanah. Nah kita ini duduk di masjid, habis berita, habis selawat, mulai gibah, enggak bosan-bosan, 2 tahun sudah. Salahuddin mengatakan, kalau aku meracuni engkau, maka bunuhlah, tak tinggallah. Aku ikhlas, malah menyiksa datang sebagai tabib untuk menyembuhkan lawan, sehingga Islam mengajarkan dan saling prakteknya. Ketika berperang harus kafah, panglima harus sehat. Kalau saya sehat, maka jenderal itu malam-malam merenung. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki moralitas yang tinggi. Pasti dia memiliki Tuhan yang benar. Kalau dia memiliki Tuhan yang benar dan membela agamanya, aku juga membela agama. Lalu apa? Sama-sama benar. Akhirnya Richard the Lion yang sudah menguasai Palestina, menguasai Yerusalem, diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Tantangannya meninggalkan negara itu sambil berpesan, kalau engkau nanti menggantikanku menduduki Yerusalem, Palestina, padahal di sana banyak orang Yahudi, orang Kristen yang menjadi pasukan atau rakyat, bagaimana perlakuan? Apa yang dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Orang Kristen, orang Yahudi aman di tangan pasukan Islam. Luar biasa, sehingga bisa merambah kehidupan dengan contoh-contoh moralitas perjuangan. Sementara kita udah pernah merasa kalian duit yang dicolong sama Mbak ini, sudah pernah sampai dicopet duitnya oleh Mbak, sampai nanya ikut-ikutan. Imaduddin itu membuat tesis pengetahuan, sampai yang menjawabnya dengan emosi. Salah, Gus Imad itu benar karena menikah ilmu, mencari fakta dan kebenaran. Nah kali ini berdebat karena benci. Rasulullah mengatakan, jangankan kebencian terhadap suatu makhluk,
suatu suku orang lain membuat kalian tidak adil. Adil benar kita. Apakah kita ini adil? Oleh sebab itu negara ini tidak mungkin baik sepanjang orangnya, rakyatnya masih tidak memakai risalah keislaman, risalah Rasulullah yang lembut, benar tapi lembut. Benar tapi penuh, bukan hanya benar saja yang kak. Makanya orang kalau memilih benar saja tapi tidak penuh menafsirkan ayat-ayat Quran itu sebagai ayat-ayat sampai Sami selalu dan alibi yang demikian berjasa besar terhadap Islam, berjasa besar terhadap sholat. Kalian lupa apalagi pejuang-pejuang bapak sampai nggak lupa bagaimana sampai bisa mengenal syahadat itu selalu bin al-Mubi. Sumbernya bukan Rasulullah, tapi mentalitas membaca ideologi dan keyakinannya begitu. Dihilangkan sumber sejarah kayak yang dilakukan oleh Oknum Balawi. Sumber sejarahnya di mana? Lagu Indonesia karangan Balawi, bendera merah putih karangan Balawi, proklamasi anjuran Balawi, semuanya Pak. Sampai ising barangkali diajarkan oleh Balawi. Bahkan tidak memiliki dasar yang menjawab. Wama ana minal usaha, wama ana minal jam, wama ana minal bata, wama ana minal sunnah, wama ana minal papua, wama ana minal bar. Sampai yang menjadi anda aja bangga semua. Menciumkan orang tua tidak pernah, tetapi mencium kakinya anda menjajah malah dilakukan. Anda Pak tidak pernah membaca Quran. Wa wasainal insana biwalidaini hamalatu umur wahnan ala wahn wa fisal fi amaini anisuri walidaika ilayil masih. Bersyukur, hormat, takdim kepada ibunya, kepada orang tua, disetarakan dengan beribadah dengan Allah. Bersyukur. Allah sendiri yang berkata begini. Enak aja sampai ke pasar tidak pernah gandeng ibunya, sampai datang menyakui ke depan Habib yang adalah aneh-anehnya Belanda, penjajah kakeknya. Wajar. Jadi kalian tidak merasa memiliki Indonesia ini karena sampai sudah merupakan nenek moyang sampai pahlawan-pahlawan sampai dengan enaknya berganti baju, hidungnya sudah tahu kayak belonggang semenden, papanya kelapa, hidungnya cuma mendul aja tinggal ada lubangnya, sudah pakai jubah, pakai sorban, sampai semua jubah berang, udah kecil pakai jubah pesek lagi, ngomongnya kayak Arab, anak, ente, ukti, apa ya? Kenapa tidak bangga dengan bahasanya sendiri? Sebelum Isa Al-Masih lahir, raja-raja Nusantara ini yang mengerti kelahiran Isa Al-Masih karena menguasai ilmu perbintangan, maka dia berjalan dari Nusantara ini, menembus lautan, menembus benua sampai menjemput Isa Al-Masih lahir. Itu dibukukan di dalam perjanjian Lama. Raja-raja itu membawa kain garam yang
yang satu membawa kapur barus, yang satu membawa mur, membawa emas. Itu adalah dianggap sebagai orang-orang yang suci. Padahal itu adalah mula warna, aditya warna. Sebelum hidup ada Nusantara sudah menguasai. Kita tidak pernah tahu. Bahkan kita ke Borobudur aja gara-gara tidak syar'i lalu menganggap ke Borobudur sebagai membahayakan. Bagaimana? Hanya melihat patung, hanya melihat candi, hanya melihat salib, tertulis, tergetah iman. Cemen itu Islam di Jakarta ini. Setiap ujung kampung ada musola, setiap kampung ada masjid. Orang Kristen yang tinggal di antaranya tetap saja setiap minggu pergi ke gereja. Masa iman sampai kalah sama orang Kristen? Padahal setiap hari kalau nggak sampai opon di TV ada ceramah, ganti channel ada ceramah, di kampung ada ceramah, hari ini ada ceramah. Tapi iman sampai seperti butir, seperti bubur, seperti bui yang kata Rasul ada ketika ditelan ditiup ombak maka akan kan ditiup ombak, ditiup angin ke barat ikut ke barat, ketimur jadi ketimur, selat akhirnya hancur tabrakan. Saat ini refleksi kita adalah sadar bahwa kita benar-benar bangsa besar. Jadi bukan karena orang ini mengaku dirinya besar, bukan. Kita bangsa besar. Itu Ka'bah itu. Kalau ada di Jawa, diukir. Saking tinggi budayanya. Lalu marah itu goblok-goblok tapi. Maka Ka'bah itu kayak tempat bataku aja. Coba di Jawa, diukir. Karena saking budayanya tinggi. Menghormatkan kepada Tuhan, kepada Allah sangat tinggi. Masjid indah, tidak blok-blok cat putih semua kayak besok enggak, ada keindahan. Bukankah Allah itu jamai itu hibur jamaah indah dan suka keindahan? Karena al-hadid orang sedikit banyaknya enggak ada kesalahan. Hidungnya sama-sama pesek, tapi bentuknya beda. Peci sama-sama rutaknya, ada merahnya, tapi bentuknya beda. Allah itu demikian cerdas. Dan kita sadar 7-9 tahun NU aja sudah demikian meleset. Dengan enteng aja begini NU mengatakan tidak ada tata siapa yang mengada. Islam itu, Arab itu apalagi budayanya begini. Goblok itu. Imam Ghazali itu sudah menjadi pengarang kitab Ihya yang jadi ujian seluruh dunia. Bahkan hukum itu dibikin dari kumpulan hadis-hadis Imam Malik. Islam jadi rujukan. Imam Malik jauh ratusan tahun, 400 tahun sebelum Balawi itu menciptakan kodifikasi hukum yang namanya Kitab Al-Muwatta. Padahal yang ngarang diterjemahkan oleh pamannya sendiri. Kewenangannya dari ketua BNI jadi ngawur begitu. Heran saya. Bahwa dulu nggak ada catatan-catatan sejarah. Al-Quran
Quran itu semua dibuktikan oleh alam, oleh kitab sebelumnya dan sahih. Termasuk ketika ketika Al-Quran mencatat kisah Fir'aun yang tenggelamkan di laut, ternyata dibuktikan oleh pengetahuan dan diketemukan Fir'aun memang seperti ucapan Allah, diabadikan dan ketemu dalam bentuk bumi yang mengandung garam banyak karena dia tenggelam di laut. Lalu sekarang namanya ketua Nahdlatul Ulama ngomongnya kayak gini, ya mendukung monggo, tapi sebagai orang yang memegang kendali ulama kalau kecuali santriman gitu, ini ulama bukan santri. Ulama itu nggak boleh salah. Makanya saya mengatakan panggil saya Gus, jangan Kiai. Kalau Kiai nggak boleh salah, kalau Gus boleh salah, ngambol aja boleh. Karena Gus itu loh. Kalau Kiai nggak boleh, kalau Kiai itu padanannya ulama, kalau Gus itu padanannya santri. Ada kelebihan sedikit karena dia anaknya Kiai, maka dia panggil Gus. Kemudian kalau dikaitkan dengan ke atas, ditafsirkan sebagai Syarif atau Sayyid, maka di kerajaan dipanggil Raden Bagus, yang di pesantren Gus. Itu jadi bukan Habib, contoh ini. Tetapi meskipun Ba'alawi tidak mengkait dengan nasab Rasulullah, sudahlah, maafkan aja. Memang Arab itu begitu, ngomong 20 benar 1 sudah alhamdulillah. Dan kita harus tahu itu. Sama dengan sama tahu tembelan rencong, kemudian kamu jadi tembelan itu. Udah tahu tembelan rencong, ya jangan dekati. Sudah tahu, dia ada kotor anjing, malah dia bikin kayak sudah ya. Goblok kamu, jangan didekati. Musuh kayak anjing. Yang namanya Arab itu ngomong 20 bersatu alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Saya kecil di dunia Arab yang mengaku Allah Tasawuf, bawa Al-Jabar, macam-macam Al-Lumpuh, teman-teman saya semua. Dan rata-rata sekelas saya itu yang mengatakan dirinya Al-Al itu goblok semua. Loh, kalau memang dia keturunan Rasulullah itu punya sifat apa? Baton, cerdas, juga sekolah di TK aja bukan Rasulullah. Tapi semua jawaban dunia dan akhirat ada jawabannya. Cerdas. Karena dalam dunia tersebut Rasulullah Muhammad itu adalah Araf bila artinya Rob. Rasulullah itu Ahmad bila Min artinya Ahad. Makanya kalau jadi anggota Toreko ini jangan hura-hura kayak Toreko kayak organisasinya. Toreko ini diperbanyak zikirnya, diperbanyak berbuat baik, tidak diperbanyak nulis WA-nya. Kayak gitu dibanding WA ini malu-malu gitu. Ya, ini kesadaran refleksi. Udah 79 tahun merdeka. Apa
kemerdekaan kita itu oleh Allah, oleh ulama-ulama dituliskan sebagai rasul atas berkat rahmat Allah. Cetor itu atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan yang luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan. Itu kemerdekaan. Kita ini termasuk bangsa munafik atau enggak? Kalau kalimat preambul pembukaan Undang-Undang 45 begitu, artinya kita harus menjaga, kita harus menjadi patriot. Kita harus timbang rasa dan berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan. Salahuddin Al-Ayyubi yang memenangkan Islam, tetapi karena dia tidak punya negara, bangsanya Kurdi, suku Kurdi, Salahuddin Al-Ayyubi hidupnya disingkang-singkang, dibuang-buang di negara. Suku Kurdi itu menempel di negara Mesir, diusir, Arab diusir, Yaman diusir, Irak diusir, Iran diusir, Qatar diusir, Kuwait diusir. Padahal dia yang mengangkat derajat harkat martabat bangsa Arab, khususnya Islam. Kenapa Islam ini tidak pernah? Kenapa tidak pernah merasa memiliki berkat? Karena dia tidak pandai menghormati Allah. Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Fatihah. Terakhir saya katakan, Soko Tunggal berdiri di sana, maka ini sandaran saya, ini adalah Soko Tunggal. Kalau Anda melihat ke atas, maka akan berbentuk payung. Artinya sejak awal Soko Tunggal bertekad berdiri memayungi bangsa Nusantara dari segala golongan, termasuk bangsa Pak Alawi yang sudah sadar. Kalau dia sadar, nggak sadar, apa kata Rasul? Kalau ada orang Islam dan orang Islam yang berserta, maka damai. Apabila yang didamaikan tidak mau, gebuk semua. Saya sudah menyatakan ini dalam rapat Rakernas Patriot Garuda Nusantara, Rakernas Patriot Garuda Nusantara. Saya sudah menyatakan ini pada pelatihan teknik Pendekar Darah Garuda Jati di Jogja di pesantren Gus Muafik, bahwa PDG adalah pasukan damai Indonesia. PDG bukan hanya Pendekar Darah Garuda, tapi pasukan pendamai Garuda Nusantara. Jadi kalau mereka ini kemudian memanfaatkan benefit atau materi politik, akan berhadapan dengan PDI dan PDI. Dan sampai pakai pakaian bangsa, jangan malu-malu. Jadi kalau dikaplok orangnya berani. Jangan sampai pojok semua terus lapor polisi. Kalau begitu nggak usah pakai pakaian banser. Saya sebagai pemimpin yang menghidupkan banser pada seri kedua. Jadi bapak bangsa itu ada dua. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh. Pendiri bangsa ada dua. Yang pertama setelah perang kemerdekaan, yang kedua saya. Tapi Menteri Agama sampai mengatakan Gus Dur walau salah yang nggak pernah. Saya yang mengadakan rakyat tertinggi. Dia masih kencing itu belum bisa cepok, lihat itu
Saya udah malam ini bahasa. Sekarang kita aja batu-batuan proyek kan sudah tugas DPR itu di atasnya lagi adalah lembaga trias politika supaya tidak terjadi pengumpulan kekuasaan. Dibagilah sistem bulu itu menjadi 3 pilar: legislatif, DPR, yudikatif, lembaga mahkamah hukum, dan eksekutif pelaksana. NU itu ada di luar negara, tidak masuk yudikatif, tidak masuk eksekutif, tidak masuk legislatif. Nah ini DPR yang melaksanakan tugas pengawasan. DPR itu bertugas sebagai pengawasan. Kedua, menyusun undang-undang. Ketiga, menyusun budget dan anggaran. Giliran DPR-nya membuat palsu karena ada kepincangan dan keraguan atas pelaksanaan haji yang jamaah haji kita. Kemudian tidur di emper-emper BC. Kakaknya jadi memangnya ketua NU atau lembaga NU itu masuk pemerintahan. Jadi nak buahnya ada yang Jokowi itu. NU itu di atas presiden, di atas legislatif, di atas yudikatif, di atas eksekutif. Nah kok Menteri Agama dibikin pansus, yang ngaku malah ketua NU. Pak sudah jadi Pak kelak perusahaan bagaimana? Jadi salah kaprah. Ini mohon dimengerti, agak cerdas sedikit kita. Malu-malu ini ditonton orang. Tidak ada ketua PPNU yang segoblok begini. Benar. Tapi mudah-mudahan Allah menunjukkan kebaikan organisasi. Untungnya tidak semua jadi pengurus PBNU. Banyak yang hebat-hebat jiwa dan PBNU tidak punya masalah. Yang punya masalah adalah jamaah NU, bukan jamiah NU. Jamiah NU hanya menguasai papan nama. Jamaah NU punya pesantren. Ada nggak PBNU, pesantren PBNU juga kan? Orang-orang NU saking ikhlasan memiliki masjid, memiliki pondok, memiliki madrasah di NU kan, padahal NU nyumbang semen sakaya. Tolong ada PR dari saya. Semuanya berapa jumlah jemaat? Katakanlah 30.000 sekarang. Berapa dana yang terkumpul? 300.000 kali 40 juta kali 30 tahun, bunganya berapa? Di mana itu? Kita ini kalau mendiamkan, meskipun tidak ikut bosok, kita juga digolongkan yang bosok juga, yang maling juga, memalukan. Jualan bakso, jualan es, petani kecil mengumpulkan dari rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, kepingin berangkat haji, sesudah berangkat haji, kelaleran di luar negeri, itu di WC-WC, memalukan bangsa kita dihancurkan sendiri para pemimpin. Ditutup, lalu bunganya haji yang 23 tahun baru berangkat berapa? Bunganya haji yang 22 tahun baru berangkat berapa? Bunganya haji yang 1 tahun
baru berangkat berapa? Coba kalkulasi, jumlahkan berapa duitnya. Itu kalau Menteri Agamanya amanah, semua musola, imam-imamnya bisa berangkat haji gratis. Saya doktor ekonomi, saya ngerti. Ini sampai kayak begini, sampai tidak ada bargaining proses. Orang-orang Arab, PKI Arab itu kalau datang ke Indonesia visanya nggak bayar, bebas. Kita datang ke Arab bayar visa sampai $5.000, $1.000, $200. Kenapa Menteri Agama ini jadi kayak begini, gak punya harga martabat? Kenapa? Karena dapat komisi. Ada komisi tiket pesawat, ada komisi hotel, ada komisi konsumsi, ada komisi macam-macam. Bahkan haji biasa pun dijual dengan haji khusus, mengatakan tambahan kuota. Ini betul-betul, makanya saya setuju dengan Gus. Departemen Agama ini sebaiknya dibubarkan, diganti dengan Biro Travel Haji dan Umroh, bukan Departemen Agama, karena hanya menyusahkan rakyat. Dan saya ulang lagi, PD, PGN siap kalau 4 kelompok ini semakin brutal dan meninggalkan nilai-nilai ukhuwah Islami yang dianjurkan Rasul, siap turun untuk ngemplang semua. Ya, apalagi Rizik ngomong saya akan bentuk pasukan berani matiin. Udah protes galon gitu, pasukan datang ke sini. Saya meskipun sakit ini nggak akan kalah itu tarung sama dia. Cangkemnya itu bala. Mana ada Arab ini yang berjuang perang kemerdekaan? Ada nggak? Ada apa nggak? Ada. Terus sekarang mulutnya kayak comberan gitu. Ini harus sudah berani. Berani nggak? Berani. Iya, Gus Imat yang namanya Ki Sarif itu cuma yang kabar kumisnya aja, orangnya kecil, berani kok dia. Dan kali gede-gede kayak gini, tak sembelih kambing 2 aja bisa. Cuma beraninya sama masakan bule. Kita kembali sebagai jati diri pewaris bangsa Indonesia, pewaris Nusantara, pewaris kerajaan-kerajaan besar yang ada di bumi Nusantara, pewaris para wali keturunan Nabi yang asli sudah sah tes DNA, tidak cuma klaim-klaiman aja. Arab-Arab itu depan Ka'bah aja berani, apalagi di Indonesia. Depan Ka'bah berani, apalagi di Indonesia. Dia sudah menemukan surga yang banyak bidadarinya di puncak. Jadi tidak mati lagi, dia sudah masuk surga, itu asal di puncak. Maka dapat bidadari. Makanya Departemen Agama, Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam jangan mulutnya ini keras. Atasi itu, jangan sampai kita ini jadi buangan sampah dari Arab. Kesini cuma numpain perempuan-perempuan kita, kemudian tidak mijat di perempuan. Jadi ya betul. Udah gitu percaya ada Habib yang keramah, kencing di jalan mana-mana nggak cekok, katakan
terang. Nalarnya bagaimana? Udah baca Ihya atau belum? Seorang ulama saja itu dawam wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Karena apa? Al ilmu nur, wudhu itu adalah cahaya juga. Maka ketika cahaya dengan cahaya akan ketemu. Ya kalau ngomong di mana-mana, kecil di mana-mana, nggak cekok, lalu dia keramat. Ini gedengan sabun. Habis sekolah katanya mami apa? Dulu di mana-mana. Coba cerdas sedikit lah. Ya, musibah itu berani itu. Berani tidak mau tapi yang mau. Kita juga harus memahami. Akan sapi yang busuk macam ini jereng. Yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.